Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliatul Mukhoyaro dengan NIM 191401110. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia perlu mendapatkan pengakuan internasional, terutama pengakuan dari sekutu sebagai pemenang perang. Latar belakang munculnya perjuangan mempertahankan Indonesia ada 3 aspek. Yang pertama, karena kedatangan tentara sekutu. Kedatangan sekutu awalnya disambut dengan baik, bahkan TKR membantu proses pemulangan. Namun setelah diketahui bahwa pasukan sekutu membawa pasukan Inca, maka ketegangan antara pasukan kita dengan pasukan sekutu atau Inca tersebut tidak dapat dihindari. Yang kedua, karena upaya Belanda untuk menguasai di Indonesia. Dan yang ketiga, keinginan keras bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Adapun bentuk-bentuk perjuangan. Yang pertama, perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisik yaitu perjuangan yang dalam bentuk perlawanan bersenjata, baik dalam menghadapi Jepang, tentara sekutu maupun Nica. Di sini saya memberikan 8 contoh perjuangan secara fisik. Yang pertama, ada pertempuran 5 di Semarang. Yang kedua, ada peristiwa Balakan Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal Petrel mendarat di Semarang. Kedatangannya mengurus tawanan dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Awalnya kedatangannya diterima dengan tangan terbuka dari rakyat Indonesia. Namun mereka kemudian membebaskan secara sepihak para tawanan Belanda. Akibatnya terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan tentara sekutu. Pertempuran berlangsung dari tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Peristiwa yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Awalnya tanggal 12 Oktober 1945, Sekutu meminta izin pada pemerintah RI untuk memasuki Bandung dengan mengurus para tawanan Jepang. Lalu pada tanggal 23 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar mengosongkan Bandung Utara dari pemuda bersenjata. Lalu pada tanggal 24 Maret 1945, para pejuang Bandung meninggalkan kota, tapi sebelum itu mereka membumi hanguskan kota Bandung beserta semua barang bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Dan dari sejak itu, pada tanggal 24 Maret, kita mengenal Hari Bandung, Lautan Api. Nah, peristiwa yang keempat yaitu Pertempuran Surabaya. Awal pertempuran di Surabaya ketika tanggal 30 September 1945 terjadi pertempuran di Gedung Internatio Surabaya yang menewaskan Brigjen Malabi. Hampir 3 minggu lamanya Surabaya digempur oleh Inggris. Namun karena pihak Inggris memakai senjata modern, maka kita terdesak dan pasukan kita menyebar ke Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik. Untuk memperingati banyaknya korban yang gugur dalam pertempuran ini, maka setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Peristiwa yang kelima yaitu Serangan Umum 1 Maret, dan peristiwa yang keenam yaitu Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober, tentara Medan mendarat ke Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober, tentara Inggris mendarat ke Medan, dipimpin oleh T.E.D. Kelly. Awalnya untuk membebaskan tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang. Nah, peristiwa yang ketujuh yaitu peristiwa Merah Putih.
Pada bulan Desember 1945, pasukan sekutu menyerahkan kedudukan kota Manado kepada Nica. Setelah itu, pasukan Nica segera melakukan penangkapan kepada para tokoh NKRI. Pada tanggal 14 Februari 1945, PPI menyerbu Nica di markasnya di Tangsi Putih, Leling. Dan peristiwa yang terakhir yaitu pertempuran Makarana di Bali. Dan selanjutnya ada perjuangan diplomasi. Di sini saya menyontohkan ada 5 perjuangan diplomasi. Yang pertama yaitu perundingan Jakarta. Yang kedua, pertemuan Hoge-Value. Dan yang ketiga, perundingan Linggarjati. Yang keempat, perundingan Renville. Dan yang kelima, konferensi Meja Bundan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.